Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Nah, kali ini aku ingin memberitahu kalian tentang bagaimana cara menggunakan diet history di NutriSurvey. Nah, untuk metode diet history sendiri adalah salah satu cara untuk memperkirakan kebiasaan konsumsi makanan seseorang dalam jangka waktu panjang. Biasanya dalam hitungan bulan. Metode ini dilakukan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jenis makanan, waktu konsumsi, lalu frekuensi makan, dan ukuran porsi yang biasa dikonsumsi. Setelah itu, data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian digunakan untuk menghitung rata-rata asupan nutrisi harian seseorang. Karena itulah, metode ini sangat bermanfaat dalam penelitian gizi maupun untuk keperluan konseling gizi secara individu. Dalam NutriSurvey sendiri, proses wawancara dilakukan menggunakan file yang bernama InterviewDate. File ini berisi daftar pertanyaan dan struktur wawancara dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jika ingin mengubahnya, cukup buka file tersebut menggunakan editor teks atau yang misalnya Notepad. Lalu simpan kembali dalam format teks biasa dengan nama yang sama yaitu interview.dat. Di sini saya menggunakan NutriSurvey 2007 yang sudah diedit di MPASI Kemenkes. Nah, kita buka. Sebelumnya di interview date itu ada makanan yang nanti akan kita masukkan ke data NutriSurvey-nya. Jadi kalau kita buka seperti tampilannya. Kita bukanya pakai Notepad. Kalau pakai Notepad ini biar kita bisa ngedit. Seumpama kita mau ngedit makanan yang tidak ada di data buat diet history nanti. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ya, kalian bisa juga menghapus atau menggantinya juga. Nah, nih. Bisa mau, tapi nanti kalian harus tahu kodenya dan makanannya juga. Udah. Lalu kita langsung masuk ke NutriSurvey-nya. Nah, di sini untuk ke diet history-nya kita ke calculation. Lalu pencet diet history. Nah, sebelumnya kita harus pengen dulu nih. Ini ada frekuensi per week. Jadi kita masukkan berapa frekuensi makan dia per minggunya. Lalu di sini ada add. Nah, add itu adalah menambahkan makanan baru dari database jika makanan dicari belum tersedia. Jadi sebelum kita add itu, kita harus seperti ini caranya. Ini misalnya beverage coffee or tea. Misalnya kita mau menambahkan macam-macam teh atau kopi di sini. Misalnya teh nih. Kita tambah. Misalkan adanya teh apa aja ya? Kita coba cari. Ini teh kotak sosro nih. Nah, dia akan bertambah seperti ini. Nah, lalu kedua ada replace. Replace ini untuk mengganti makanan yang sudah dipilih dengan pilihan lain. Nah, misalkan di sini kita mau mengganti tea yang ini ya. Kan ini ada dua, jadi kita ganti. Kita mau ganti apa ya? Misalkan kita mau ganti. Nah, sini ada teh tadi. Kita cari teh fresh tea mungkin. Nah, dia akan diganti seperti ini. Lalu kotak kedua ada isi, contents. Nah, konten ini kita biar mengetahui berapa jumlah kalorinya masing-masing. Kita mau cari tahu ini bin coffee kira berapa ya kalorinya, kita tinggal pencet, lalu kita lihat contents. Nah, ini tahu. Ini hasilnya. Jadi per 100 itu ada artinya 2,2 kal dan seterusnya. Oke, lanjut ke resep ini untuk menampilkan bahan-bahan untuk hidangan tertentu. Lanjut ke open ini untuk membuka file wawancara yang telah disimpan sebelumnya.
Jadi ini harus disimpan dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini udah disimpan, kita bisa buka open, lalu kita buka file yang kita pernah di history sebelumnya. Nih, lalu seterusnya ada simpan. Simpan itu untuk menyimpan data wawancara file. Nah, jadi kita sebelum menyimpannya kita harus catat dulu nih berapa frekuensi makan dia. Misalkan dia di pagi hari tadi minum teh kotak sosro. Nah, per minggunya dia minum 3 kali. Kita pencet. Nah, kita coba tulis gramnya. Misalkan 80 gram per cup. Kita pencet. Lalu oke. Nih. Lalu selanjutnya misal kita mau kasih paginya, misalkan dia makan roti. Kita coba ini croissant ya. Croissant sama kayak tadi caranya. Misalnya croissant dia per minggunya 2 kali. Satu porsinya 70. Kalau enggak kita bisa mengganti gramnya. Misalkan dia makan croissant itu 50 gram mungkin 50. Oke, kita. Jadi guys, kalau misalkan kalian udah punya Nutrisurvey yang data makan bahasa Indonesia, jadi kita bisa menggantinya, mengganti-ganti. Misalkan kita lanjut ya ke makan siang. Makan siang ini misalkan dia makan mie ayam. Nah, kita mencet order, kita pencet fast food. Lalu kita add ya. Ini ayam. Oke. Mie ayam. Ya, mie ayam misalkan dia frekuensi makan mie ayam 4 kali per minggu. Oke, 4 kali. Jadi atau enggak kita bisa mengganti hamburger ini menjadi nasi goreng apa ya seadanya ya. Jadi nanti kalau misalkan datanya bahasa Inggris semua nggak perlu khawatir, soalnya kalau misalkan kalian udah punya Nutrisurvey yang bahasa Indonesia yang udah tercantum makanan Indonesia nya, nanti dia bisa diganti kok. Jadi kan ini atasnya masih Inggris tuh ya, nih Inggris, terus nanti di bawahnya ada Indonesianya. Nih, mana ya? Nih, udah mulai Indonesia nih. Ada susu, rem-rem, sosis ayam, beef burger ini McD, Big Mac, McD, KFC. Misalkan dia makan ini, buriam, bubuk instan. Kita pencet. Frekuensinya 3 kali per minggu. Oke. Nah, kita milih nih. Misalkan dia 60 lah, 60 gram. Oke. Nih, kalau udah, oke, kita save dulu. Kita find nama diet history, nyonya n. Oke, save. Nah, di set. Habis itu kalau kita mau lihat rata-rata dia, kita transfer. Nah, ini dari hasilnya tadi. Nah, kadang itu ada yang belum keluar yang tadi apa kita masukin. Tapi jangan khawatir, coy. Di sini kita bisa menambahnya sendiri. Misalkan nyari teh botol sosro tadi. Bahkan 200 mili. Nah, oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.